What's up guys, welcome back to my channel, Willyken Channel. Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue akan membawakan lagi buat kalian satu cerita yang sangat menarik dan sangat menyeramkan buat kalian. Nah, hari ini gue akan menceritakan kisah mengenai lukisan-lukisan yang paling berhantu, yang paling terkutuk di dunia ini. Ada satu lukisan yang kabarnya digambar menggunakan darah pelukisnya sendiri. Ada juga yang lukisan seorang wanita yang kabarnya juga ini bisa datang ke mimpi-mimpi kalian, menghantui kalian sampai kalian gila. Dan yang terakhir, ada juga sebuah lukisan yang dikabarkan sangat terkutuk, di mana orang yang menyimpan lukisan-lukisan ini akan terbakar rumahnya. Jadi itu dia lukisan-lukisan yang gue bakal bawain ke kalian. Kalian pasti udah penasaran banget ya. Nah, sebelum gue mulai cerita ini, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian ini nih. Ada tulisan subscribe, diklik aja. Habis itu jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi kalau gue upload video terbaru. Jadi kalian menjadi orang pertama yang paling update, orang pertama yang nonton video gue. Nah, kalau kalian udah selesai nonton, jangan lupa juga nanti buat like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, supaya mereka juga mendapatkan informasi yang menarik ini. So, kita mulai aja langsung membahas mengenai lukisan-lukisan yang paling berhantu di dunia ini. Hazen, Men's Grooming Essential. Lukisan pertama yang mau gue ceritain ke kalian namanya adalah The Anguished Man. Jadi kalau kita perhatikan lukisan The Anguished Man ini, kita lihat aja dari lukisannya itu udah sangat menyeramkan. Ada seorang pria atau seorang wanita yang tidak jelas, tapi tubuhnya ini seperti tidak memiliki kulit gitu. Kulitnya warnanya merah, dan kalau kita perhatikan di bagian matanya itu, dia itu juga tidak memiliki bola mata. Jadi ini benar-benar lukisan dari penampakannya ya sudah sangat menyeramkan. Menurut pemilik lukisan ini yang bernama Sean Robinson, dia mendapatkan lukisan ini dari neneknya. Neneknya sendiri tidak mengetahui lukisan ini diciptakan oleh siapa. Mungkin sudah ada di rumah nenek itu juga. Neneknya udah dari dulu, dari keluarga ini miliki. Jadi mereka nggak tahu siapa yang menciptakan lukisan ini. Tapi ketika neneknya itu memiliki lukisan ini di rumah, dipajang di rumahnya, dan dia nggak mengetahui kalau ini lukisan yang sangat berhantu, nenek itu merasakan ada suara tangisan dari lukisan The Anguished Man ini nih. Tiba-tiba pas malam hari ada suara yang sangat mengerikan dari lukisan ini. Kemudian nenek itu juga merasakan ada gangguan, di mana dia selalu merasakan ada orang yang seharusnya tidak di rumahnya itu, yang berasal dari lukisannya itu, yang sering berkeliaran pada malam hari. Karena sering merasakan gangguan-gangguan seperti itu, akhirnya nenek ini menyadari kalau lukisan ini nih lukisan yang berhantu. Jadi pada waktu itu neneknya ini memutuskan untuk menyimpan lukisan ini di atas loteng rumahnya, dan gak diapa-apain sampai Sean Robinson ini udah besar. Dia mau mewariskan lukisan ini, karena kalau tidak diwariskan, takutnya nanti malah orang yang nggak tahu itu majang lukisan ini dan diteror hantunya ini. Tapi pada awalnya Sean Robinson juga seperti orang biasanya, karena kalau kita ngedengar hal-hal seperti ini kan kita langsung berpikir, ah masa sih ini paling cuma tahayul, paling cuma mitos lah, nggak mungkin lah lukisan doang bisa kayak gitu kan. Nah, akhirnya Sean Robinson tuh memajang lukisan ini di dalam rumahnya itu, dan tanpa dia sadari pada malam hari benar-benar dia itu diganggu oleh sosok yang berada di dalam lukisannya ini. Setelah dia memajang lukisan ini di dalam rumahnya itu, anaknya tiba-tiba terjatuh tanpa sebab di tangga rumahnya itu. Oh, mungkin ini kejadian yang pertama, jadi si Sean juga masih pikir, oh ini mungkin cuma kebetulan lah, nggak mungkin gara-gara lukisan ini. Tapi setelah beberapa hari, istrinya ini juga mengatakan tiba-tiba ada yang menyisir rambutnya itu. Dia nggak tahu siapa, tapi setiap malam ada yang menyisir rambut istrinya ini. Nah, karena si Sean juga masih nggak percaya, dia nggak mengalami sendiri, pada suatu malam dia juga akhirnya mendengarkan ada suara tangisan berasal dari lukisan The Anguished Man ini. Dan ketika dia cek, dia melihat memang ada satu sosok yang berkeliaran di rumahnya ini yang menyerupai sosok The Anguished Man ini. Dan setelah itu dia juga mencari tahu nih kenapa sih bisa seperti ini, asal usul lukisan ini bagaimana. Dan akhirnya neneknya pun menceritakan kepadanya kalau memang lukisan ini konon diwariskan kepada nenek itu. Juga diceritakan lukisan ini dibuat menggunakan darah dari sang pelukis itu, dan dicampur dengan catnya dia melukis gambar ini. Setelah dia selesai melukiskan gambar yang sangat berhantu ini dan sangat terkutuk, pelukisnya itu pun seperti sudah berjanji kepada iblis, akhirnya menghabisi nyawanya sendiri juga. Jadi memang sangat terkutuk sekali, sangat mengerikan.
Dan setelah si Sam Robinson ini mengetahui ceritanya itu dan akhirnya dia sudah percaya karena dia mengalami itu sendiri, dia memutuskan untuk menaruh lukisan ini di bawah ruang bawah tanah rumahnya itu dan menguncinya selamanya. Tapi beberapa saat kemudian ada yang menjual di situs eBay, situs jual beli online. Dia mengatakan kalau dia mau menjual lukisan ini nih. Nah, Sean yang mengetahui itu pun mengatakan, oh ini nggak mungkin nih orang mau menjual lukisannya ini, atau lukisannya ada di bawah ruang tanahnya itu. Di situs eBay ini lukisan ini dihargai sebesar 27 juta karena sangat berhantu itu. Nah, saking mengerikannya, lukisan ini juga sudah dipastikan lukisan yang berhantu karena sudah masuk ke dalam satu saluran televisi yang mengenai paranormal dan mengatakan lukisan ini adalah salah satu dari 5 barang berhantu di dunia ini. Kalau kalian tahu kan ada boneka Annabelle, ada boneka Chucky, ada juga kursi kursi eksekusi. Nah, itu adalah benda-benda yang sangat berhantu. Ini lukisan ini masuk ke dalam kategori itu. Memang sudah dipastikan lukisan ini memang memiliki hantunya dan sangat terkutuk. Dan setelah si Sean juga mengetahui ini ada yang menjual tidak bertanggung jawab, dia mengatakan di situs itu bukanlah lukisan yang asli. Lukisan yang asli masih bersama dia dan dia tidak berminat untuk menjual lukisan ini karena takutnya nanti lukisan ini malah meneror orang yang membelinya. Nah, jadi itu dia cerita yang pertama mengenai Angwisman. Gimana menurut kalian? Kalau kalian dikasih kesempatan untuk mewarisin lukisan ini, kalian berani gak ngambil lukisan ini untuk dipajang di rumah kalian? Kalau gua pribadi sih sepertinya enggak ya. Tapi gimana menurut kalian? Coba tinggalin komentar kalian di kolom komentar, pasti gua baca kok. Kemudian lukisan yang kedua yang terkenal sangat berhantu, sangat terkutuk di dunia ini, judulnya itu adalah The Rain Woman. Kalau kita perhatikan dari lukisan ini, seperti ada seorang wanita yang tubuhnya posturnya sih seperti wanita tinggi menggunakan topi di tengah hujan. Nah, pencipta lukisan ini bernama Svetlana Taurus. Dia adalah seorang pelukis yang mengatakan ketika dia menggambar lukisan ini, tangannya ini seperti kerasukan karena dia bisa menyelesaikan lukisan ini hanya dalam waktu 5 jam. Karena bukan dia yang melukis pada saat itu. Dia mengatakan tangannya ini bergerak sendiri. Dia tidak memikirkan apapun, pokoknya tangannya bergerak seperti ada yang merasuki. Dan akhirnya lukisan yang sangat misterius ini pun tercipta. Dan kalau kita perhatikan dari lukisan The Rain Woman ini adalah lukisan yang bisa dibilang lukisan cukup mahal. Harganya ini tidak diberitahu, tapi dikasih tahu doang harganya ini cukup mahal. Dan peminatnya itu lumayan banyak, dimana lukisan ini sudah terjual 3 kali. Kenapa bisa terjual 3 kali? Bukan banyak kopinya, tapi setiap orang yang membeli lukisan ini selalu memohon kepada pelukisnya itu untuk mengembalikan lukisannya ini tanpa mengembalikan uang mereka sama sekali loh. Jadi mereka nggak kuat menyimpan lukisan ini di rumah mereka karena dikabarkan si sosok wanita yang di dalam lukisan itu yang sedang kena hujan. Dan kalau kalian perhatikan matanya ini mata yang putih, kemudian mata yang penuh dengan kemisteriusan, keseraman dan menakutkan itu menghantui para 3 pembelinya itu. Nah, pembeli yang pertama adalah seorang wanita karir yang cukup kaya. Dia ini adalah wanita yang tinggal sendiri, tidak punya suami, dia kesepian. Dia berpikir kalau dia membeli lukisan ini, oh mungkin nanti di dalam kamarnya itu dia nggak kesepian lagi. Akhirnya dia memajang lukisan ini di dalam kamarnya itu. Tapi entah bagaimana, setiap malam wanita ini malah tidak bisa tidur dan dia mengatakan kepada si pelukis itu di tengah malam, dia menelepon pelukisnya, please, gue mau balikin lukisan ini. Soalnya setiap malam gue merasa seperti diawasi seseorang yang ada di dalam lukisannya itu. Akhirnya si pelukis pun menerima kembali lukisannya ini dan menjualnya kembali. Dan akhirnya pembeli kedua adalah seorang pria muda. Dan dia akhirnya membeli lukisan ini, membawa ke rumahnya dan memajangnya lagi di rumahnya ini. Kemudian beberapa hari kemudian, lagi-lagi pria muda itu menelepon pelukisnya ini dan mengatakan, gue mau balikin lukisan ini nih, tapi gak usah balikin uangnya karena setiap malam gue merasakan sosok yang ada di dalam lukisan itu keluar dari lukisannya ini dan berkeliaran di dalam rumahnya itu sambil memperhatikan si pria muda itu. Sedangkan pembeli yang ketiga mengatakan setelah dia membeli lukisan ini, dia seperti melihat sosok wanita yang ada di dalam lukisannya itu berada di sekelilingnya setiap hari, dimanapun, setiap detik. Jadi ya kalau dia pergi kemana-mana, ada wanita itu, tapi wanita itu cuma berdiri sambil menatapnya kosong. Kemudian dia pergi lagi ke bagian lain, kok ada wanita itu lagi. Jadi dia seperti dihantu-hantui oleh sosok wanita di dalam lukisan ini. Nah, itu dia 3 pembeli yang sudah membeli lukisan ini dan mengatakan mereka itu selalu diteror oleh lukisan ini. Walaupun sosok di dalam lukisan itu tidak berbuat apapun,
Tapi dipercaya kalau kalian memiliki lukisan ini akan memberikan kesan seperti hening, kecemasan, dan ketakutan, sehingga lama-kelamaan mungkin saja kalian akan mengakhiri hidup kalian. Karena ya seperti nggak ada gunanya kalian hidup di dunia ini kalau kalian memiliki lukisan itu. Jadi dari ketiga pembeli itu pun akhirnya mengembalikannya, dan sampai sekarang lukisan ini tidak terjual karena pada takut pasti ya. Nah, gimana menurut kalian tentang lukisan yang kedua, tentang The Rain Woman itu? Kalian berani nggak punya lukisan ini? Nah, coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar, gue mau tahu ya. Nah, sebelum gue lanjut ke lukisan yang ketiga, gue mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian ada gak yang sedang mau mencari pendapatan tambahan atau pengen kerja di rumah aja lewat handphone doang? Nah, kalau kalian pengen seperti itu, gue mau kenalin ke kalian satu platform yang sedang berkembang di Indonesia. Namanya adalah Tokoli. Apa itu Tokoli? Tokoli adalah sebuah platform yang bekerja di marketplace, yang kerjanya itu adalah membantu mengoptimalkan penjualan di marketplace tersebut. Jadi kerja kalian di situ membantu menjual barang-barang di marketplace tersebut. Kalau misalnya barang-barang tersebut terjual, kalian akan mendapatkan komisi. Dan hebatnya di Tokoli ini, kalian juga bisa mengajak teman-teman kalian atau keluarga kalian menjadi agen Tokoli ini. Jadi kalau misalnya mereka berhasil menjual beberapa produk itu, kalian juga akan mendapatkan komisi penjualannya itu. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi buat kalian yang pengen kerja di rumah aja lewat handphone dan mendapatkan pendapatan tambahan sebesar 300 sampai 600 ribu rupiah, langsung aja bergabung di Tokoli ini. Kalau kalian yang udah penasaran, langsung aja cek websitenya di sini nih. Bisa kalian cek websitenya untuk bergabung di Tokoli, atau bisa hubungin WhatsApp-nya di bawah ini juga ya guys. Silahkan dicoba. Next, lanjut ke lukisan yang ketiga yang paling berhantu dan paling menakutkan di dunia ini. Kalau kita perhatikan lukisan yang ketiga ini namanya adalah The Hand Resists Him. Kita lihat dari lukisan ini ya udah sangat menyeramkan ya. Dilihat ada seorang bocah lelaki di situ, kemudian di sebelah kirinya ini ada seperti wanita, tapi wanita ini seperti boneka. Kemudian di belakangnya ini ada pintu kaca yang menyeramkannya. Di pintu-pintu kaca itu ada tangan-tangan. Jadi cerita dari lukisan ini berawal pada tahun 2000, di mana ada di situs eBay, di situs jual beli yang menjual lukisan ini. Tapi uniknya bukan karena lukisan ini indah atau bagaimana. Di dalam penjelasan penjualan lukisan itu malah ada satu peringatan yang mengatakan lukisan ini terkutuk dan lukisan ini berhantu. Pihak yang menjual lukisan ini tidak bertanggung jawab bila ada hal-hal yang tidak diinginkan setelah menjual lukisan ini. Jadi siapa sih yang nggak takut setelah mendengar perkataan informasi dari lukisan ini? Gua aja kalau dibilang kayak gitu ya, gue mikir-mikir lagi nih belinya. Tapi uniknya di situs eBay itu, dari perkataan ini malah harganya ini melonjak tinggi. Dan setelah ditelusuri, rupanya pelukis dari lukisan ini bernama Bill Stoneham yang mengatakan kalau dia menciptakan lukisan ini pada tahun 1970-an dan pertama kali dipajang di sebuah galeri California. Dan pada detik itu aja pemilik dari galeri ini yang melihat lukisan ini, entah kenapa setelah melihat lukisan ini pemilik galeri itu malah menghabisi dirinya sendiri. Nah, setelah hal itu terjadi, akhirnya lukisan ini pun terjual kepada salah satu artis Hollywood, dan dia udah mengetahui lagi nih akhirnya lukisannya ini bagaimana. Pokoknya kan sudah terjual, dan akhirnya pada tahun 2000 ya dia dihubungin lagi karena ada yang memasang lukisan ini di situs eBay dengan harga yang sebenarnya cukup murah. Waktu itu cuma $100. Jadi dia menceritakan sebenarnya dia membuat lukisan ini pertama kali ingin menggambarkan sosoknya pada usia 5 tahun. Jadi di situ ada sebuah pintu kaca yang artinya adalah batasan antara dunia nyata dan dunia mimpi. Jadi tangan-tangan yang di belakang itu adalah tangan-tangan mimpi-mimpi dia yang dulu mungkin itu adalah mimpi buruk kan. Nah, kemudian pemilik dari lukisan ini juga menceritakan, jadi bukan si Bill Stoneham itu ya, tapi pemilik lukisannya ini mengatakan setiap malam sosok anak lelaki yang ada di lukisan itu entah bagaimana menghilang dari lukisannya ini, dan sosok tangan-tangan yang ada di belakang lukisannya itu keluar dari lukisannya ini seakan-akan menghantui pemilik lukisan itu. Akhirnya dia ingin menjual lukisan ini karena sudah tidak tahan menerima teror itu. Dan dia juga mengatakan kalau kita perhatikan secara detail, si anak wanita yang ada di lukisan itu yang seperti boneka, tangannya kalau kalian perhatikan itu katanya sih dia itu sedang memegang senjata api. Tapi entah bagaimana ya, gue juga sudah melihat beberapa kali, yang gue lihat sih seperti nggak kayak senjata api ya, tapi seperti barang elektronik, tapi diklaimnya sih seperti senjata api. Gimana menurut kalian, kayak senjata api gak?
nggak? Kalau gue pribadi sih bilang enggak ya, tapi kalau kalian bilang kayak senjata api, coba kalian jelasin di kolom komentar, gue juga pengen tahu soalnya. Nah kemudian setelah akhirnya lukisan ini dipasang di eBay seperti itu, singkat cerita lukisan ini harganya malah terjual dengan harga yang cukup tinggi, yaitu $1.000. Jadi 10 kalinya loh, 10 kalinya dari harga pertamanya, karena lukisan ini diklaim berhantu. Setelah lukisan ini terjual, akhirnya si pelukis dari lukisan ini yang bernama Bill Stoneham itu melukis lanjutan dari lukisan yang pertamanya itu, dan lukisan yang kedua itu menceritakan kalau si anak pria itu sudah tumbuh dewasa, sudah berusia 40 tahun, dan lukisan ini diciptakan pada tahun 2004. Tapi di lukisan yang kedua ini sama sekali nggak ada kutukan, nggak ada yang berhantu. Dia diklaim lukisan ini ya lukisan biasa aja. Nah setelah itu banyak yang mengatakan kalau sebenarnya cerita mengenai kutukan pertama lukisan yang pertama itu cuma dibuat agar harga lukisan itu menjadi tinggi. Tapi sampai sekarang sudah nggak ada cerita si pemilik lukisan yang berikutnya itu, ada gak cerita mistisnya itu, nggak ada sampai sekarang. Gimana menurut kalian, apakah lukisan ini, cerita menyeramkan dari lukisan ini cuma diciptakan buat meningkatkan harga lukisan itu? Apakah seperti itu? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. So lanjut lagi ke lukisan keempat yang paling berhantu dan dikenal adalah lukisan yang paling terkutuk. Namanya itu adalah The Crying Boy. Jadi kalau kalian perhatikan dari lukisan ini seperti menggambarkan sosok anak pria yang sedang menangis. Tapi uniknya lukisan ini rupanya dicetak secara massal, dan foto-fotonya itu bukan foto ini doang tapi banyak. Yang isinya itu pokoknya anak-anak berusia 6-10 tahun sedang menangis, ada tangisan di pipinya ini. Lukisan The Crying Boy ini pertama kali diciptakan pada tahun 1950 yang diciptakan oleh seorang pelukis bernama Giovanni. Dan pada waktu itu seperti yang gue ceritakan kepada kalian, lukisan ini diciptakan atau dicetak secara massal dan dijual di Eropa. Dan pada waktu itu kisah mengenai rumor kutukan lukisan ini tercipta pada tahun 1985. Jadi udah lumayan lama dijual lukisan ini, 35 tahun baru ada rumor mengenai kutukan lukisan ini. Kenapa bisa seperti itu? Rupanya setiap orang yang memajang lukisan ini di rumahnya, kan waktu itu dibuat massal kan, jadi banyak banget yang beli. Jadi setiap orang yang memajang lukisan ini di rumahnya itu akan terbakar habis. Tapi anehnya di sini, lukisan yang ada di dalam rumahnya ini, The Crying Boy ini, tidak terbakar sama sekali. Jadi semua rumahnya itu terbakar, dari ruang tamu, ruang kamarnya, terus dapurnya juga terbakar. Tapi anehnya dari reruntuhan atau puing-puing rumah yang terbakar, foto lukisan dari The Crying Boy ini sama sekali tidak tersentuh api sama sekali. Jadi ini bukan 1-2 rumah doang loh, tapi ada 30-40 rumah. Jadi banyak yang mempercayai kalau orang yang menggantung lukisan ini akan membawa kebakaran di rumahnya itu, kutukan kebakaran di rumahnya ini yang menghabisi rumahnya itu. Pokoknya rumahnya ini nggak bisa diselamatkan sama sekali, nggak ada barang yang tersisa. Nah dari hal-hal itu akhirnya dicari tahu lah, ditanya si Giovanni ini lukisannya ini kenapa bisa seperti ini nih? Emang lukisannya ini benar-benar terkutuk. Nah menurut Giovanni sendiri, dia idenya menggambar lukisan ini dari seorang anak yatim piatu yang berusia 6-10 tahun. Anak yatim piatu itu kehilangan kedua orang tuanya dengan hal yang sama. Rumahnya ini terbakar, akhirnya ayah dan ibunya itu terbakar di dalam rumahnya ini. Tapi anaknya selamat, dan akhirnya anak yang bersedih ini pun dijadikan satu lukisan. Tapi setelah lukisan ini jadi tercipta, anak itu dikabarkan meninggal karena sebuah ledakan. Jadi sungguh tragis. Nah setelah akhirnya anak itu meninggal, dikabarkan juga arwah anak ini merasuki lukisan-lukisan The Crying Boy ini dan buat menjadi satu kutukan di mana setiap orang yang memajang lukisan ini pasti rumahnya terbakar hebat. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya ceritanya nggak seperti itu. Tapi ceritanya ini adalah dari si pelukisnya ini yang bernama Giovanni itu. Jadi Giovanni itu menculik seorang anak laki-laki yang berusia 6-10 tahun itu yang ada di lukisan ini, kemudian menyiksa anak-anak tersebut, dan setelah tersiksa itu mereka kan menangis dan akhirnya dijadiin satu lukisan. Nah setelah lukisannya selesai, anak-anak itu satu persatu dihabisi. Soalnya yang menarik, rupanya setelah diteliti lebih lanjut kenapa lukisan ini udah ada di 30-40 rumah nggak terbakar ketika rumahnya ini terbakar, rupanya bingkai dari lukisan ini katanya sih dibuat dari kayu yang cukup tebal yang tidak bisa terbakar api. Kemudian si lukisannya ini sudah ditaburi oleh zat-zat tertentu yang juga tahan api. Tapi ada juga satu teori konspirasi yang mengatakan kalau lukisan ini tuh pas kebakaran talinya dulu yang
kebakar gitu. Jadi lukisannya ini jatuh menghadap ke bawah. Nah, jadi kayu yang tebal itu menutupi lukisan ini sehingga lukisan ini tidak bisa terbakar pada waktu itu. Nah, gimana menurut kalian? Cukup masuk akal kan sebenarnya teori-teori yang seperti itu? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Gue mau tahu nih, coba kita tukar pikiran ya, pasti gue baca kok. Nah, itu dia cerita yang udah gue bawain hari ini guys, tentang lukisan-lukisan yang paling seram, lukisan-lukisan yang paling berhantu di dunia ini, dan lukisan-lukisan yang terkutuk di dunia ini. Oh ya, gue juga mau ingetin ke kalian, buat kalian yang mau nge-request cerita seram, cerita true crime, atau cerita nyata, kisah nyata, atau teori konspirasi, boleh banget kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti bakal gue cari informasinya buat gue bawain ke kalian nih. So itu dia video hari ini guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis, udah nonton iklannya juga sampai habis. Itu udah support gue banget guys. Jangan lupa untuk like dan share video ini supaya semua orang mendapatkan informasi yang menarik ini juga. So itu dia guys. See you guys in the next video.